pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin. Bupati Pekalongan Fadia Arafik terlihat mengenakan rompi tahanan saat digiring tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 4 Maret 2026. Saat berhadapan dengan awak media, Bupati Fadia Arafik tegas membantah bahwa dirinya terjaring OTT KPK. Fadia menyatakan tak ada bukti uang sepeser pun yang disita darinya. Tak hanya itu, Fadia juga mengklaim saat penangkapan terjadi di Semarang, dirinya tengah bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Disinggung soal pertemuannya dengan Ahmad Lutfi, Fadia menyebut bahwa mereka hanya membahas soal ketidakhadirannya dalam sebuah acara. Selain membantah adanya OTT, Fadia juga menepis keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penyediaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan yang tengah diusut KPK. Menurut Fadia, perusahaan yang dikaitkan dengan proyek tersebut adalah milik keluarganya, bukan milik pribadi. Fadia lantas bingung dengan penetapan tersangka terhadapnya karena merasa tak ada anak buahnya yang menerima uang haram. Ia pun berencana untuk melakukan perlawanan hukum atas statusnya ini. Adapun sebelumnya, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait soal OTT terhadap Bupati Fadia. Pada Selasa 3 Maret 2026 malam, rombongan kloter kedua yang terdiri dari 11 orang termasuk Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan Muhammad Yulian Akbar tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mereka dibawa menggunakan bus pariwisata dengan pengawalan mobil patroli polisi. Adapun Sekda Yulian kemudian dipulangkan oleh penyidik KPK pada Rabu siang. Yulian tampak keluar dari gedung KPK tanpa mengenakan rompi tahanan oranye. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media mengenai proses penangkapannya, Yulian dengan tegas membantah bahwa dirinya dijemput paksa oleh penyidik. Ia mengklaim hanya diinstruksikan untuk datang ke kantor kepolisian setempat. Terkait detail perkara maupun pertanyaan mengenai apakah hanya Bupati Pekalongan yang ditetapkan sebagai tersangka, Yulian memilih irit bicara. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Selamat siang, Ibu. Bu, ada mau disampaikan, Bu? Ada yang mau disampaikan, Bu, untuk warga Pekalongan. Sedikit aja, Bu Farida. Sedikit aja, Bu Farida. Mau ngomong nih, mau ngomong. Iya, sambil jalan. Sambil jalan, ayo sambil Saya jalan. tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga, Bu, ya? Perusahaannya, Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu apa itu? Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa, Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas. Yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti Bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan, Bu? Ada Bang, dan mudah-mudahan semua baik. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ibu kalau nggak merasa nggak di OTT bakal mengajukan pra-peradilan nggak, Bu? Ya saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun tidak ada, kepala dinas saya pun juga tidak ada. Dibayar pas dulu dong, Bu, kalau nggak salah, Bu. Nggak usah malu, Bu. Ya Mas. Bu, Ibu doang yang ditetapkan tersangka ya, Bu, ya? Makanya saya juga bingung ya, saya tidak OTT kok. Saya bingung. Saya juga bingung, Bu. Ibu-ibu.
Izin Pak Sekda. Ceritain dong Pak gimana Pak Pak? Sekda sedikit dong Pak. Ceritain Pak gimana Pak soal kasus Pak ini Pak? Sedikit aja Pak. Sedikit Pak. OTT ini Pak. Enggak gitu. Saya ajak ke penyidik, kita hormati apa menjadi penyidik. Kami hormati. Keluarnya sudah sana. Hah? Keluar dari sini. Pak, emang perusahaannya Bupati itu ikutan proyek pengadaan? Penyidik ya. Kayaknya nanti. Sedikit aja Pak. Bang, sedikit Pak. Makasih Pak. Bapak ditangkap lagi di mana Pak? Hah? Ditangkapnya lagi di mana? Oh nggak bisa nggak bisa. Lagi dijemput paksa atau gimana? Disuruh hadir ya? Disuruh hadir ke Polsek, Polres? Polres kota ya. Polres Kota. Tersangkanya hanya Bupati aja berarti Pak? Tanya ke penyidik kali itu. Oke, Pak. Saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Ada tuh. bang, dan mudah-mudahan semua baik. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ibu kalau nggak merasa nggak di OTT bakal mengajukan pra peradilan nggak Bu? Ya saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun 2023-2026. Seusai jadi tersangka, Bupati Fadia ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun saat digiring menuju mobil tahanan, Bupati Fadia tampak mengenakan rompi oranye dan menutupi wajahnya menggunakan selendang pada Rabu 4 Maret siang. Saat berhadapan dengan awak media, Fadia membantah dirinya terjaring OTT KPK. Fadia mengaku saat itu dirinya tengah berada bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang. Lebih lanjut, Fadia menuding ada sosok jahat yang membuatnya ditangkap oleh KPK. Untuk itu, Fadia menyatakan bahwa dirinya berdoa agar siapapun yang jahat kepadanya agar dibalas oleh Tuhan. Sementara itu, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 4 Maret sore mengatakan penetapan tersangka terhadap Fadia dilakukan berdasarkan kelengkapan alat bukti yang cukup. Dijelaskan oleh Asep, Fadia yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat beneficial ownership dari PT Raja Nusantara Berjaya atau RNB. Adapun sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Bupati yang ditugaskan bekerja di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan. Seusai setahun beroperasi, PT RNB mendapatkan proyek pengerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan. Dalam periode tersebut, Fadia diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di kecamatan hingga RSUD. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan perusahaan. saya. Oke. Oke, terima kasih ya Mas. Yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Ada bang, dan mudah-mudahan semua baik. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Ibu kalau nggak merasa nggak di OTT bakal mengajukan pra peradilan nggak Bu? Ya saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun tidak ada, kepala dinas saya pun juga tidak ada. Bayar pas dulu dong Bu kalau nggak salah Bu. Nggak usah malu Bu. Ya Mas. Bu, Ibu doang yang ditetapkan tersangka ya Bu ya? Makanya saya juga bingung Mas. Kalau tidak OTT tuh saya bingung. Saya juga bingung Bu. Ibu-ibu
menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten atau PMK Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa 1 tahun setelah saudari FAR dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021-2025, jadi berarti 1 tahunnya itu tahun 2022 ya. Dan kemudian yang bersangkutan terpilih untuk periode kedua tahun 2025-2030, saudara ASH yang merupakan suami Bupati sekaligus anggota DPRD Pekalongan periode 2024-2029 bersama dengan saudara MSA yang merupakan anak Bupati diketahui mendirikan perusahaan bernama PT RNB. Jadi 1 tahun setelah saudari FAR ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah di sini rekan-rekan mulai terjadi adanya konflik ya, mulai ini. Kalau membentuk perusahaan saja itu belum jadi permasalahan, tetapi ketika ada pejabat yang di situ punya perusahaan atau yang berafiliasi, ada keluarganya, kemudian ikut ya, atau turut aktif menjadi vendor dan pengadaan barang dan jasa di tempatnya bekerja, ini yang menjadi titik awal permasalahannya ya.